Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Lampung ya. Kemudian ada pemateri kedua kita, Kak Septria, SPDMA. Ini merupakan UARD LPDP, alumni dari University of Manchester ya. Oke, baik teman-teman. Serta teman-teman peserta Scholarship Talk yang berkesempatan hadir malam hari ini yang saya banggakan. Oke, baik. Ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu sambutan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Kak Rani Amrina Wijayanti SPD MC. Beliau ini merupakan perwakilan dari Divisi Pendidikan Mata Garuda Lampung sekaligus Ketua SMP, Kepala SMP di Global Madani. Oke, baik. Halo Kak Rani, sudah siap Kak? Ya, alhamdulillah. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Kak. Dipersilakan Kak Rani. Baik, terima kasih. Oke. Baik, yang terhormat Kak Mia Selvina sebagai Ketua Mata Garuda Lampung yang insya Allah pada hari ini juga telah ikut mensukseskan kegiatan Scholarship Talk di malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga para pembicara hari ini, kita ada 2 pemateri yang luar biasa. Yang pertama yaitu Kak Fitria Sari Firdaus SKM, dan yang kedua Kak Septriani SPDMA, yang luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan webinar Scholarship Talk malam hari ini. Kemudian tak lupa saya sampaikan yang terhormat kepada seluruh teman-teman rekan Mata Garuda Lampung, khususnya divisi pendidikan, kemudian rekan-rekan dari Ruang Peduli, rekan-rekan dari Polinella, dan juga tentunya selamat malam kepada seluruh peserta Scholarship Talk pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua, tuan adik yang telah meluangkan waktu untuk hadir di malam minggunya ya. Malmingnya kita berzoom ria. Luar biasa, semoga dalam mengikuti kegiatan malam hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dan inspirasi dan tentunya motivasi sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai. Teman-teman semua, saya di sini mewakili dari Mata Garuda Lampung, khususnya tim divisi pendidikan, yang juga saya ketua pelaksana kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk secara umum memperkenalkan Mata Garuda Lampung. Jadi saya yakin beberapa teman-teman di sini mungkin sudah mendengar ya Mata Garuda atau Mata Garuda Lampung, atau sudah follow IG-nya ya, Instagram Mata Garuda Lampung. Jadi saya perkenalkan sedikit, Mata Garuda itu adalah sebuah wadah atau ikatan alumni para penerima beasiswa LPDP. Ya, lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, dalam organisasi ini merupakan salah satu tempat bagi para anggotanya untuk berkontribusi, berperan aktif dalam membangun pendidikan Indonesia. Dan kami, saya dan beberapa teman di sini, ada Kak Yudi, ada Kak Diska, dan ada beberapa dari tim divisi pendidikan khususnya, sangat concern dengan perkembangan pendidikan khususnya di Provinsi Lampung. Dan kami menginisiasi beberapa program kegiatan yang secara umum bertujuan untuk memberikan informasi secara luas terkait beasiswa dan juga memberikan motivasi ya, agar lebih banyak masyarakat khususnya dari Provinsi Lampung untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa LPDP. Oleh karena itu, semoga dalam program kami nanti anak adik-adik dan lebih banyak masyarakat yang bisa mengetahui dan memperoleh banyak informasi terkait beasiswa LPDP. Dan program hari ini sebenarnya merupakan program awal pembuka di awal tahun ya. Jadi program ini akan ada program berkelanjutan yang saya akan share screen sebentar.
Jadi ada beberapa program lainnya. Webinar ini bukan hanya sekali, tapi insya Allah akan ada webinar lainnya. Kemudian juga kami memiliki program kerja lain yang dalam waktu dekat sudah kita open recruitment yang tidak kalah seru, yaitu yang tidak salah keren juga, yaitu mentoring beasiswa. Mungkin adik-adik ada yang sudah mendengar ya. Mentoring beasiswa ini adalah sebuah kegiatan pendampingan bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin berusaha mendapatkan beasiswa di tahun 2021. Jadi program ini adalah program yang kedua yang sudah kami launching, dan ini adalah secara formal kita launch di sini. Jadi ini program yang sudah kita lakukan di tahun lalu yang diinisiasi oleh Kak Yudi. Nanti kebetulan yang bersangkutan juga sebagai koordinator dari Ruang Peduli ya. Nanti juga akan memperkenalkan diri setelah saya. Jadi saya ingin menyampaikan secara umum bahwa program mentoring beasiswa ini sudah mulai kita rekrut para pesertanya. Jadi silahkan nanti jika ada adik-adik yang tahun ini sudah lulus atau sudah punya SKL nih, minimum punya SKL dan sudah sudah bersungguh-sungguh ingin mengikuti kegiatan ini, kami sangat terbuka dan akan memberikan kegiatan ini berupa pendampingan. Jadi pendampingan bagaimana kita tips-tips untuk lolos seleksi beasiswa, kemudian apa saja sih yang harus disiapkan. Jadi insya Allah ada beberapa program lanjutan dari kegiatan hari ini. Oleh karena itu, stay tune, stay update di Instagram kami ya, begitu. And then di dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang luar biasa dari tim divisi pendidikan dan juga dari Ruang Peduli yang sudah mensukseskan kegiatan ini sehingga ini dapat berjalan. Dan program ini juga bisa terlaksana karena didukung oleh Universitas Islam Negeri Bandar Lampung dan juga dari Polinela. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam kegiatan ini. Dan sekian dari saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rani atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Koordinator Daerah Ruang Peduli Lampung yang akan disampaikan oleh Kak Yudi Apriansa SOS. Dan Kak Yudi ini merupakan UARD LPDP di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke, baik, dipersilakan Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Halo. Sudah standby? Oke, baik. Silakan Kak Yudi sambutannya. Oke, terima kasih Mbak Dian yang sudah mengantarkan sebagai moderator. Yang pertama yang saya hormati Mbak Mia Selvina selaku Ketua Mata Garuda Lampung. Kemudian yang saya hormati kepada teman-teman dari Ruang Peduli yang sangat sudah effort banget untuk kegiatan hari ini, dan untuk para pemateri-pemateri yang sudah bersedia secara sukarela tanpa dibayar dia mau join di sini. Ini merupakan sebuah kebanggaan dari kami sebagai panitia. Nah, perkenalkan saya Yudi Apriansa sebagai Koordinator Daerah Ruang Peduli Lampung. Ampun dah. Dan saya juga Lampung, dan kami dari Ruang Peduli masih sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapapun yang mau bergabung bersama dalam rangka memajukan pendidikan. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta Scholarship Talk, dan saya sangat terharu dan sangat bangga dengan antusias dan semangat para peserta. Ini sudah 215 peserta. Nah, saya doakan semoga di sini yang pada mau apply beasiswa pada tahun ini semoga bisa keterima. Amin ya robbal alamin. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ruang Peduli. Nah, Ruang Peduli adalah komunitas sosial by Ruang Guru, dan kemudian Ruang Peduli Lampung adalah sebuah komunitas sosial yang berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial education yang memberi dampak pada kemajuan pendidikan. Jadi di sini dari Ruang Peduli Lampung masih sangat membuka kesempatan untuk seluruh elemen dari masyarakat
ayo kita bersama-sama melakukan sesuatu untuk pendidikan. Nah, karena apa? Oke. Kak Yudi masih standby? Oke, baik teman-teman. Kita tunggu Kak Yudi ya, mungkin sinyalnya agak terganggu. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa share screen untuk aturan diskusi ya. Mungkin kita bisa share screen aturan webinarnya. Oke, baik. Untuk seluruh peserta webinar, di sini ada aturan webinar. Yang pertama, peserta menggunakan nama akun Zoom sesuai dengan nama yang terdaftar. Kemudian, peserta yang ingin bertanya kepada pembicara atau webinar dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom untuk bertanya langsung dan menyampaikan pada chat room Zoom. Jadi aturannya nanti teman-teman bisa chat lewat room Zoom ya, dengan menyebutkan nama, kemudian asal kampus atau instansinya. Kemudian nanti boleh sebutin pertanyaannya ditujukan ke pemateri pertama atau pemateri kedua. Ya, oke. Kemudian ada aturan yang kedua, peserta dibolehkan menyalakan kamera dan wajib mematikan suara di mute selama acara berlangsung. Jadi nanti kondusif ya untuk pematerinya, jadi kita bisa sama-sama saling simak. Jadi mohon kerjasamanya untuk peserta bisa sound-nya nanti suaranya. Kemudian MC dan moderator memiliki hak penuh dalam mengatur jalannya webinar. Oke. Itu tadi aturannya. Teman-teman yang mau bertanya nanti ada dua opsi. Yang pertama bisa raise hand, yang kedua bisa melalui chat ya di room chat. Baik, Kak Yudi sudah tersambung belum? Belum tersambung? Ya, teman-teman peserta bisa mohon kerjasamanya ya, nanti ketika materi berlangsung itu bisa mute sound-nya biar kondusif ketika pemateri menyampaikan materi. Oke. Kita masih tunggu untuk Kak Yudi, mungkin sinyalnya masih bermasalah. Dan bersama ini juga sudah hadir dua pemateri kita ya yang sangat luar biasa, ada Kak Fitria dan Kak Septri. Di tengah-tengah kita. Sambil menunggu Kak Yudi, mungkin saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya ya. Kurikulum vitae dari Kak Septria dan Kak Fitria, kita kenalan dulu sama pematerinya. Pemateri pertama kita ini Kak Fitria Sari Daus. Beliau ini merupakan Warde LPDP di Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian Kak Fitria ini lahirnya di Krui 25 Desember 1996. Domisilinya di Krui, Lampung Barat. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, Kak Fitria ini alumni dari SD Negeri 3 Krui, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 2 Krui, dan kemudian dilanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Krui, dan pada tahun 2014, Kak Fitria ini melanjutkan pendidikan ke Universitas Sriwijaya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan saat ini Kak Fitria ini masih melanjutkan magister di Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, ini Kak Fitria pernah menjadi bendahara umum di OSIS SMA 1 Pesisir Tengah, kemudian pernah menjadi ketua umum IKAM Saibatin Unsri, kemudian pernah menjadi RT di LPDP FKM UI juga.
Nah, itu tadi pemateri kita yang pertama. Kemudian untuk CP pemateri kita yang kedua ada Kak Septri. Kak Septri ini alumni dari University of Manchester ya, keren banget nih Kak Fitri, Kak Septri. Dan beliau ini guru di SMP Negeri 28 Bandar Lampung sejak 2009 sampai sekarang. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau menamatkan pendidikan di TK Pertiwi Pagar Alam, kemudian melanjutkan ke SD Negeri 30 Pagar Alam, dan pada tahun 1997 beliau melanjutkan di SMP Negeri 1 Pagar Alam, dan menamatkan SMA-nya di SMA Negeri 1 Pagar Alam. Dan beliau ini juga alumni dari Universitas Lampung, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan pada tahun 2019, Kak Septri ini telah menamatkan MA di TESOL at the University of Manchester. Oke. Masih terhubung dengan Kak Yudi? Halo Kak Yudi, belum terhubung ya? Oke, itu tadi CP dari pemateri kita ya. Oke, mungkin karena kendala koneksi. Oke, baik teman-teman. Kak Yudi belum bisa Ya. terhubung. Kendala. Kita lanjut aja ya, Kak. Ya, silahkan. Silahkan ke pemateri. Oke, baik teman-teman. Jadi kita udah kenalan dengan dua pemateri kita. Kita cukupkan untuk perkenalan Kak Yudi ya. Mungkin nanti di setelah pemateri nanti bisa kita sambung lagi untuk kenalan dengan Kak Yudi dari Ruang Peduli Lampung. Oke. Baik teman-teman, kita langsung aja simak materi dari dua pemateri kita yang udah kita tunggu-tunggu. Sebelumnya saya ingetin lagi untuk opsi pertanyaan nanti, teman-teman bisa raise hand atau silahkan ketik di room chat dengan format nama, kemudian instansi atau kampus teman-teman, dan pertanyaannya mau ditujukan ke siapa. Oke, kita langsung aja ke pemateri pertama, ada Kak Fitri ya. Halo Kak Fitri ya, sudah standby? Ya, halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Siap ngisi materi ya Kak ya? Ya, insya Allah siap. Oke, disilakan Kak Fitri ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fitri ya, bisa share screen langsung seperti ini. Oh ya, boleh. Silakan. Share screen. Bisa ya Kak, udah terlihat? Iya, sedang proses ya. Masih proses Kak. Oke, sudah masuk Kak. Oke, sebentar. Oke ya, teman-teman salam sehat, salam semangat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat segenap panitia, begitu juga dari teman-teman dari Mata Garuda Lampung, kemudian juga dari Ruang Peduli, dan juga beberapa instansi dan lembaga yang terkait. Oke, jadi teman-teman saya cuma dikasih waktu dikit nih sama panitia buat penyampaian materi atau sharing sama teman-teman. Jadi mungkin kita lebih langsung aja gitu ya. Itu mau ngapain sih? Lagi seminar. Itu seminar. Oke. Jadi untuk yang pertama ini mungkin saya lebih ke menjelaskan bagaimana kemudian saya bisa mendapatkan
beasiswa LPDP dalam negeri ya, karena untuk luar negeri sudah ada Kak Setriani gitu. Ya. Kita coba mau bahas beberapa hal terkait ini. Nah, yang pertama dari beasiswa LPDP ini sendiri, beasiswa apa sih Kak gitu ya, dan kemudian pengelolanya siapa, kemudian juga pusatnya di mana gitu. Jadi untuk LPDP sendiri ini teman-teman beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia di bawah dari naungan Kementerian Keuangan. Kemudian juga beasiswa ini selalu dianggarkan 20% nih tiap tahunnya yang ada di dalam anggaran penerimaan belanja negara atau APBN. Jadi setiap tahun itu selalu dianggarkan. Nah, ketika kayak 2020 kemarin itu kan cuman ada 2 jalur ya yang dibuka. Nah, kemudian kemana nih Kak uang APBN-nya gitu ya kalau misalnya nggak dikeluarin gitu. Nah, ini akan menjadi dana abadi. Pokoknya ini tetap ada untuk dana pendidikan seperti itu. Nanti untuk terkait masalah LPDP teman-teman bisa searching sendiri gitu ya. Oke. Kemudian untuk beasiswa sendiri itu ada 3 jalur yang teman-teman suara saya jelas ya? Jelas Kak. Ya, Jelas, jadi Kak. untuk beasiswa LPDP sendiri itu ada 3 program yang ditawarkan. Ada program beasiswa target group, itu terdiri dari Budi, kemudian juga beasiswa PNS Polri, TNI Polri, dan juga Olimpiade Internasional. Kemudian juga ada program beasiswa umum, ini kebanyakan yang diambil sama teman-teman, itu beasiswa reguler, kemudian juga dokter spesialis, kemudian juga beasiswa perguruan tinggi tingkat pertama, sampai dengan beasiswa co-founding. Dan yang terakhir ini beasiswa afirmasi, itu yang paling banyak. Dan saya termasuk dalam program ini. Jadi saya kemarin pakai jalur beasiswa afirmasi daerah, karena teman-teman mungkin tahu untuk di Provinsi Lampung sendiri, itu yang menjadi satu-satunya daerah tertinggal atau daerah afirmasi itu Krui, pesisir barat. Makanya sampai sekarang saya itu gregetan banget nih gimana caranya biar anak-anak dari pesisir barat itu bisa ikutan gitu ya, bisa ikutan LPDP dan melanjutkan pendidikan gitu. Karena salah satu value atau salah satu indikator dari penilaian daerah itu dari SDM-nya gitu. Makanya sampai sekarang pun saya masih berusaha kayak gitu untuk mengajak teman-teman dari pesisir barat itu sendiri. Kemudian, nah, beasiswa afirmasi ini ada dari beasiswa daerah afirmasi, kemudian juga dari beasiswa alumni bidik misi, kemudian ada prasejahtera berprestasi, kemudian juga beasiswa santri, prestasi olahraga, kemudian juga dari timur, dan prestasi seni. Dan juga ada beasiswa penyandang disabilitas. Nah, jadi semakin ke sini, program yang ditawarkan atau jalur yang ditawarkan dari LPDP ini sendiri itu sudah kompleks banget ya. Jadi banyak peluang yang dihadirkan oleh LPDP untuk menjaring putra-putri Indonesia untuk bisa berpendidikan tinggi. Jadi teman-teman bisa silahkan menyesuaikan mau jalur apa yang teman-teman mau ambil gitu. Oke. Kemudian untuk tahapan seleksinya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini lebih kepada kelengkapan dokumen gitu ya, administrasi. Kemudian tahap kedua itu seleksi berbasis komputer. Kemudian yang ketiga itu seleksi wawancara atau interview. Nah, ini jadwal dari seleksi LPDP tahun 2019 di tahun saya. Jadi teman-teman untuk pembukaan atau pendaftaran LPDP ini setiap tahun itu ada 2 gelombang, ada 2 tahap pertama sama tahap kedua gitu ya. Dan range waktunya itu untuk tahap pertama itu biasanya itu dari Mei sampai dengan September itu sudah di final pengumuman akhir. Kemudian juga untuk tahap kedua itu biasanya buka di bulan Juli dan terakhir dibuka Desember. Dan kebetulan saya juga ikut di seleksi tahap kedua 2019 kemarin, jadi masih benar-benar newbie banget deh. Karena 2020 kita masih diberikan
percobaan gitu ya terkait dengan adanya pandemi ini. Jadi di tahun 2020 kemarin ada sih buka untuk LPDP itu, tapi cuma 2 jalur, itu jalur budi sama perguruan tinggi terbaik di dunia gitu. Cuma ada 2 itu. Nah, kita sama-sama berdoa agar kemudian pada tahun 2021 ini udah bisa kembali normal ya, udah nggak pandemi lagi, jadi seleksi pun dan segala macamnya itu bisa kembali normal. Gitu. Nah, kita masuk ke seleksi administrasi. Jadi di seleksi administrasi itu ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum itu lebih ke kayak apa ya, kayak minimal usia, kemudian juga kayak harus lulus dari S1 dan segala macamnya. Tapi kalau untuk persyaratan khusus ini lebih kepada berkas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini saya ambil berkas yang harus disiapkan gitu ya untuk persyaratan administrasi. Itu ada sertifikat TOEFL untuk yang dalam negeri, kemudian sertifikat IELTS itu untuk yang luar negeri. Nah, kemudian juga ada surat izin belajar bagi yang bekerja, kemudian juga surat keterangan sehat dan bebas narkoba, kemudian ada surat rekomendasi itu dari pimpinan atau tokoh atau pakar gitu ya. Kalau saya kemarin karena saya jalurnya daerah afirmasi, jadi kemarin saya minta surat rekomendasinya itu kepada Bupati Pesisir Barat gitu. Kemudian ijazah, kemudian proposal study dan esai, transkrip nilai, KTP, dan surat keterangan akreditasi dari kampus. Nah, untuk selebihnya, jadi teman-teman untuk seleksi administrasi ini beda-beda ya, maksudnya ada syarat khusus di masing-masing jalur. Misal kayak saya, untuk saya pribadi kemarin saya ngambil jalur afirmasi, jadi ada syarat khususnya, ada tambahan, itu tambahannya adalah ijazah dari SD sampai SMA yang menyatakan bahwa saya benar-benar lulus dari, atau saya benar-benar dinyatakan bahwa lulus dari pesisir barat atau dari Krui gitu. Jadi masing-masing jalur itu biasanya ada persyaratan tambahan gitu. Nah, untuk persyaratan tambahannya teman-teman bisa lihat di sini nih. Bisa lihat di websitenya, ini lengkap banget. Teman-teman bisa buka ini, beasiswalpdp.kemenku.go.id. Kemudian teman-teman bisa buka di sini. Di sini ada panduan buklet dan daftar dari perguruan tinggi apa yang dibuka untuk tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian di panduan ini juga ini lengkap nih di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau pakai jalur reguler atau umum, atau mungkin dari afirmasi bidik misi gitu ya, itu ada bukletnya tersendiri gitu, teman-teman bisa buka itu. Nah, kemudian untuk seleksi berbasis komputer itu dia ada dua tahap. Yang pertama itu kita ngerjain soal tuh, kita ngerjain soal berbasis komputer, kita ngerjain di komputer. Kemudian juga yang kedua itu kita ngerjain essay on the spot. Jadi teman-teman dari tahun 2019 itu ada perubahan ya, ada perubahan sedikit dari LPDP. Jadi sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya FGD, Forum Group Discussion. Nah, untuk 2019 itu diganti, FGD-nya diganti dengan IELTS ini, essay on the spot ini. Jadi di essay on the spot ini nanti kita tuh dikasih isunya itu isu-isu yang terhangat yang biasanya di tahun-tahun ketika teman-teman ngedaftar. Nah, itu nanti teman-teman dikasih deskripsi sedikit terkait dengan isu tersebut. Kemudian juga teman-teman diminta atau dikasih pertanyaan, dan itu teman-teman bisa mendeskripsikan jawaban atau pendapat dari teman-teman gitu. Nah, untuk pengerjaan soal sendiri itu ada soal tentang verbal, kemudian penalaran dan kuantitatif. Nah, di sini kalau saya pribadi kemarin itu belajarnya dari buku tes CPNS. Nah, itu selain dari TWK. Nah, di situ kan ada
TPA, terus juga pokoknya itu ada 3 ya kalau nggak salah di buku tes CPNS itu teman-teman bisa belajar di situ kecuali TWK-nya, kewarganegaraannya. Karena itu nanti bakal ditanyain langsung di interviewnya terkait dengan kebangsaan gitu. Nah, kemudian nih di seleksi interview itu juga ada perubahan. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu cuma 1 sesi. Sedangkan untuk di tahun 2019, mulai dari 2019, itu 2 kali interviewnya dalam waktu yang sama. Maksudnya dalam hari yang sama gitu. Nah, untuk interview sesi pertama, ini kita nanti bakal diinterview sama 3 orang nih. 3 orang ini ada dari psikologi, kemudian juga ada dari LPDP, dan ya orang-orang dari LPDP sih kebanyakan. Jadi 3 orang itu kita ditanya-tanyain tuh di interview. Kemudian di sesi kedua, nah untuk di sesi pertama ini kita di interviewnya itu terkait dengan mungkin lebih ke motivasi, kemudian juga kontribusi apa sih yang udah kalian kasih gitu, dan juga apa nih yang program atau apa nih ide yang kalian yang bisa kalian berikan untuk Indonesia ke depannya gitu kan. Kemudian juga ya terkait dengan hal-hal yang mendasar lah terkait dengan interview gitu. Kemudian di sesi kedua ini diwawancarain sama 1 orang itu terkait dengan kebangsaan atau kewarganegaraan. Nah, ini juga ditanyain terkait dengan isu-isu yang lagi hangat nih, kayak misalnya nih, kayak misalnya saya kemarin di tahun 2019 itu di kebangsaan ini saya banyak ditanya terkait dengan isu terorisme, kemudian juga ditanya gimana sih pendapat kamu kalau misalnya ada ASN itu yang pakai cadar, sedangkan kan dari pemerintah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus effort mulai dari sekarang itu banyak-banyak baca berita gitu ya, jangan nonton drakor terus dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa dipersiapin dari sekarang. Nah, ini kebanyakan yang ditanya dari teman-teman yang lain biasanya terkait dengan pendanaannya. Nah, jadi teman-teman untuk pendanaan ini dari beasiswa LPDP itu sendiri itu full funded banget ya, mulai dari biaya program pengayaan, kemudian juga dana pendidikan dan biaya pendukung. Nah, terkait dengan biaya program pengayaan ini, jadi ada yang namanya pengayaan bahasa. Tapi pengayaan bahasa ini cuman untuk jalur afirmasi gitu ya. Kayak saya kemarin itu dapat pengayaan bahasa itu selama 6 bulan karena saya dari afirmasi daerah jalurnya. Jadi dapat pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa ini itu lebih kepada program yang diberikan LPDP itu untuk membantu teman-teman mengasah TOEFL atau IELTS yang bisa membantu skor teman-teman untuk bisa ngedapetin universitas tujuan teman-teman gitu. Karena misal nih, ya saya kemarin kan untuk daftar di program di universitas tujuan saya itu perlu TOEFL juga gitu ya. Jadi dibantu adanya pengayaan bahasa ini gitu. Jadi benar-benar kita di cover teman-teman, mulai dari biaya hidup, mulai dari programnya, dan bahkan tiket pulang pergi pengayaan bahasa pun itu benar-benar di cover sama LPDP gitu untuk pengayaan bahasanya. Nah, kemudian dana pendidikan itu ada dana pendaftaran, kemudian juga dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian tesis atau disertasi untuk S3, kemudian juga dana bantuan seminar internasional. Nah, kemudian untuk biaya pendukung itu ada dana transportasi, ada dana aplikasi visa atau residence itu untuk yang keluar negeri, kemudian juga ada dana asuransi kesehatan ini untuk BPJS, kemudian ada dana hidup bulanan, jadi setiap bulan itu kita dikasih dana, tapi itu per 3 bulan sekali ya. Kemudian juga ada dana kedatangan atau living allowance, itu dikasih 1 kali. Mungkin teman-teman bisa ini ya, jadi kemarin saya sempat nanya sama orang-orang yang PDP, jadi nggak masalah kalau misalnya saya sebutin berapa
besaran dananya gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu motivasi teman-teman gitu. Jadi untuk dana pendaftaran, kemudian juga dana pendaftaran ini maksudnya dana pendaftaran ke universitas tujuan teman-teman gitu ya. Kayak saya misalnya, saya daftar di UI nih, kan saya bayar tuh daftar UI 1 juta. Nah nanti kita bakal di refund sama mereka gitu. Kemudian dana SPP ini langsung urusan LPDP dengan universitas tujuan teman-teman. Kemudian juga untuk dana tunjangan buku ini itu diberikan 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kalian yang S2 nanti, kalian bakal dapat 2 kali. Ya, untuk tunjangan buku tahun pertama sama 10 juta per tahun. Kemudian juga dana penelitian dan dana seminar internasional ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk dana transportasi ini maksudnya dana kepergian dan kepulangan selesai dari studi teman-teman, dari daerah asal teman-teman gitu. Kemudian dana asuransi kesehatan ini BPJS, jadi teman-teman harus wajib punya BPJS. Nah ini nanti bakal di-cover, bakal dikasih di kelas pertama BPJS gitu. Kemudian dana hidup bulanan ini tergantung tempat atau daerah perguruan tinggi atau tempat daerah teman-teman tinggal selama kuliah gitu ya. Jadi kayak karena ini bakal beda ininya besarannya. Kalau untuk di daerah Jogja kemudian dan beberapa daerah lainnya itu dana bulanannya itu sebesar 3.600.000. Tapi kalau saya di Depok kemudian di Jakarta dan beberapa daerah lainnya itu dapat dana bulanannya itu sebesar 4 juta per bulan, tapi dapatnya 3 bulan sekali. Nah, kemudian untuk dana kedatangan ini diberikan 1 kali sebesar 2 kali dana bulanan atau LA. Jadi kalau saya dapatnya per bulan itu 4 juta, jadi kalau dana kedatangan itu 2 kali dari LA-nya, berarti saya dapat 8 juta. Gitu. Nah ini sebagai semoga bisa mendorong niat teman-teman gitu ya untuk bisa ikut atau daftar LPDP. Next, ini untuk informasi aja deh buat teman-teman. Jadi ini 10 top perguruan tinggi luar negeri. Nah, jadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2020 kemarin itu total wardi yang keterima itu 2.842 orang. Kemudian untuk dalam negeri itu ada 10 top juga perguruan tinggi mulai dari Universitas Gadjah Mada sampai dengan Universitas Hasanuddin. Itu sebesar 8.900 orang. Nah, teman-teman ini semoga bisa teman-teman jadiin ini ya, perhatian banget bahwasanya teman-teman dikasih pilihan 3 universitas dengan 1 program studi tujuan gitu. Jadi teman-teman nggak boleh nih di luar dari 3 perguruan tinggi ini gitu. Kayak saya kemarin dikasih 3 pilihan dan saya ngambil UI, kemudian saya ngambil UGM sama Unpad. Nah, jadi kalau teman-teman keterima di antara 3 itu, kemudian teman-teman pengen pindah lagi ke universitas yang lain beda dari 3 yang teman-teman daftarkan itu nggak boleh. Itu semenjak tahun berapa ya? Tahun 2019 juga deh kalau nggak salah. Itu ya. Jadi nggak boleh pindah. Jadi dari sekarang teman-teman harus udah nyiapin atau udah make sure teman-teman mau kemana, tujuannya kemana gitu. Karena nggak boleh lagi yang namanya pindah. Dan juga untuk jurusan itu juga cuma 1, nggak ada pilihan lain. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan atau tentukan pilihannya dari sekarang, gitu ya. Nah, kemarin saya sempat daftar di 2 universitas, alhamdulillah keterima semua. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan dari teman-teman untuk pemilihan program studi, untuk pemilihan universitas gitu ya. Untuk pemilihan universitas ini, teman-teman harus bisa memperhatikan kiblat dari jurusan teman-teman. Maksudnya gini, kayak saya pribadi nih, kalau di Unsri dulu S1 saya kesehatan masyarakat, jadi di S1 dulu banyak buku-buku itu yang dipakai itu dari buku-buku dosen
UI gitu ya. Jadi memang untuk kesehatan masyarakat sendiri itu kiblatnya ke UI. Makanya saya ngambil di UI gitu. Walaupun memang kemarin saya sempat keterima juga di Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, kemudian ini salah satu yang jadi momok dari calon-calon pendaftar beasiswa. Kak, susah nih bikin esai sama proposal study-nya gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman bisa lihat gitu. Untuk proposal dan rencana studi sendiri ini ada formatnya dan ini nggak serumit yang teman-teman bayangkan gitu ya. Untuk proposal sendiri coba teman-teman bisa lihat di situ, itu kita cuma disuruh untuk mendeskripsikan rencana perkuliahan, kemudian juga mendeskripsikan topik, maksudnya topik tesis apa yang bakal teman-teman angkat, dan ini nggak mutlak ya, maksudnya di tengah jalan nanti teman-teman bisa ubah topik tesis teman-teman gitu. Jadi benar-benar nggak usah takut gitu teman-teman. Kemudian mendeskripsikan aktivitas di luar perkuliahan, kemudian juga memanfaatkan daftar silabus. Nah ini bisa teman-teman cari di web universitas atau fakultas masing-masing. Kemudian terkait dengan esai rencana studi, itu juga cuma mendeskripsikan pemilihan bidang studi. Kenapa teman-teman pilih bidang studi itu, kenapa teman-teman milih perguruan tinggi itu, kemudian area disiplin ilmunya gimana, dan juga relevansinya institusi itu dengan pembangunan nasional itu seperti apa. Jadi untuk proposal studi ini atau rencana studi ini formatnya cuma begini nih. Jadi saya kemarin cuma 2 atau 3 lembar deh gitu. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa esai itu memberatkan teman-teman gitu ya, karena teman-teman bisa lihat sendiri formatnya, kita cuma disuruh mendeskripsikan gitu. Walaupun memang ada beberapa case gitu ya, esainya ini dibawa sama panitia seleksi itu ke tahap interview. Jadi teman-teman ditanyain ulang terkait dengan esai proposal study dan rencana study ini gitu. Next, kenapa sih teman-teman harus banget gitu ya daftar LPDP gitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa pertama ketika teman-teman daftar LPDP itu kita nggak wajib LOA. Jadi LOA ini surat keterangan bahwa teman-teman udah diterima di universitas tujuan gitu ya. Karena ketika teman-teman belum punya LOA ketika mendaftar beasiswa LPDP, nah nanti ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos dari LPDP, itu teman-teman dikasih waktu 1,5 tahun untuk mendapatkan universitas teman-teman gitu, atau untuk mendapatkan LOA-nya gitu. Jadi biasanya kalau untuk di dalam negeri itu pendaftaran ke perguruan tinggi itu diadain 2 kali ya setahun. Jadi artinya kalau misalnya dikasih waktu 1,5 tahun itu teman-teman bisa nyoba 3 kali gitu. Nah sedangkan teman-teman juga dikasih 3 pilihan universitas gitu kan. Jadi ini benar-benar bisa membantu teman-teman gitu. Kemudian yang kedua itu full funded, yang seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwasanya teman-teman udah nggak perlu mikirin dana lagi, mulai dari buku, dana kedatangan, kemudian juga pengayaan bahasa mungkin untuk yang afirmasi, kemudian juga dana bulanan, kemudian asuransi kesehatan, itu benar-benar full funded. Teman-teman tugasnya tinggal belajar dan mengembangkan diri di sana gitu. Nah, kemudian ini pengayaan bahasa tadi untuk yang afirmasi. Kemudian yang keempat, ini peluangnya, nah dari tahun 2019 ini udah banyak banget jalur ya, seperti yang saya paparkan tadi, dari 3 program itu. Teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman gitu. Nah, kemudian yang kelima ini relasi luas. Maksudnya teman-teman di sini bisa kenal dengan banyak teman-teman dari keilmuan lain gitu ya. Jadi ini bakal bisa membantu teman-teman terkait dengan tujuan atau mungkin program-program yang bakal teman-teman adain setelahnya gitu. Nah, ini tips general banget sih sebenarnya. Jadi ini mencakup semuanya. Jadi pertama di seleksi administrasi itu yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah TOEFL. Kenapa? Karena walaupun banyak
banyak persyaratan lain itu sebenarnya masih bisa kita kejar gitu. Sedangkan untuk TOEFL ini sendiri teman-teman harus belajar dulu nih karena kita nggak bisa instan gitu. Jadi kemarin ada cerita. Jadi saya kemarin daftar itu berdua sama teman. Dia dari Lampung Barat. Jadi dia tuh anaknya rajin banget, pinter gitu ya. Kemudian pada saat pengumuman administrasi dia nggak lolos nih. Saya kan nanya nih, kenapa kok nggak lolos? Ternyata dia itu sertifikat TOEFL-nya itu ilegal gitu. Jadi dari awal teman-teman make sure bahwasanya semua persyaratan, semua dokumen teman-teman itu semuanya legal gitu ya. Jadi yang asli gitu. Jadi kita belajar jujur dari awal karena niat kemudian proses semuanya itu juga bakal berpengaruh ke proses dan juga hasil yang bakal didapatin teman-teman gitu ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa gabung di grup atau di lingkungan sevisi. Maksudnya kayak saya kemarin effort banget, struggle banget buat gabung di grup-grup LPDP di Telegram. Itu udah banyak banget, teman-teman bisa tinggal search gitu ya, LPDP atau mungkin di bagian SBK-nya atau mungkin di bagian seleksi interviewnya. Itu benar-benar udah banyak banget yang namanya grup-grup. Kemudian juga di Facebook dan di lain sebagainya itu udah banyak banget. Apalagi sekarang kita di masa pandemi itu saya udah ngeliat juga banyak sekali yang namanya informasi-informasi terkait dengan beasiswa. Kemudian juga ini nanti juga Mata Garuda Lampung ngadain mentoring. Nah itu teman-teman bisa maksimalin usahanya di sana gitu. Kemudian yang ketiga itu buat plan yang jelas nih, bikin target gitu ya. Karena saya pribadi, saya anaknya terstruktur banget. Kalau boleh cerita, jadi dulu dari waktu S1 itu saya udah punya target nih. Misal di semester pertama sampai semester pertengahan itu saya aktif di akademik gitu. Kemudian setelah itu dari semester berapa ke semester berapa itu saya aktif di organisasi karena itu penting banget untuk relasi dan untuk pengembangan skill teman-teman. Kemudian juga di semester akhir karena tinggal skripsi kemarin saya coba untuk bisnis, kemudian juga belajar untuk mempersiapkan beasiswa ini juga gitu ya. Karena saya lulus itu di tahun 2019 pada Februari 2019. Kemudian juga begitu dari lulus itu saya langsung tuh nyiapin nyiapin TOEFL. Saya langsung berangkat ke kampung Inggris buat ngelatih speaking dan juga mempersiapkan TOEFL. Akhirnya saya daftar di tahap kedua di bulan 2019. Mulai dari bulan Juli ya kalau nggak salah tadi. Nah, kemudian mulai scan semua dokumen penting ya. Apalagi teman-teman yang memang udah lulus itu kan bakal banyak banget digunain. Jadi ketika teman-teman nanti mau daftar itu teman-teman tinggal masukin lagi nih, bukan riwah nyari ini dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir itu doa orang tua. Itu benar-benar jadi tameng gitu ya terkait dengan semua langkah yang bakal kita hadapi. Nah, ini tips general banget karena masih banyak lagi tips spesifik terkait dengan seleksi 3 tadi, seleksi administrasi, kemudian juga seleksi SBK dan juga seleksi interview gitu. Jadi pesan saya teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya, karena bahkan saya pribadi sekarang udah enak banget ya, maksudnya banyak fasilitas, banyak wadah yang bisa nuntun teman-teman, yang bisa ngarahin teman-teman gitu ya. Kalau saya kemarin masih benar-benar sendiri karena saya belum tahu nih ada Mata Garuda Lampung, ada komunitas lain sebagainya yang memang fokusnya ke scholarship gitu. Nah, ini yang terakhir, jangan pernah kerjakan impian dan cita-cita teman-teman, angkatlah, berusahalah, dan berdoalah. Ada Tuhan yang menjanjikan kesuksesan bagi hambanya yang tangguh dan berjuang dengan sungguh. Oke. Cukup, mungkin kita lebih banyak ke diskusi nanti ya, kalau misalnya ada yang masih teman-teman bingungin terkait dengan beasiswa LPDP di dalam negerinya. Gitu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Kak Dian.
Oke, baik. Terima kasih Kak Fitria. Keren banget materinya ya dari Kak Fitria. Semakin menambah wawasan kita tentang beasiswa LPDP. Oke, biar lebih semangat lagi malam hari ini kita lanjut ke pemateri kedua. Sudah standby juga Kak Septri. Selamat malam Kak Septri. Selamat malam. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sudah siap ya Kak ya sharing malam Iya, ini. insya Allah siap. Oke, dipersilakan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dian selaku moderator. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mata Garuda Lampung dan Ruang Peduli Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing tips dan trik bagaimana saya menaklukkan LPDP tahun 2018. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi, memberikan insight bagi peserta yang udah bela-belain malam minggu ya, standby di depan mungkin laptop atau handphonenya untuk mengikuti webinar ini. Oke, baik, saya izin share screen. Iya Kak, sudah terlihat. Sudah terlihat ya, sebentar. Iya, sudah. Ini masih kuning atau sudah ada tulisan ya, maaf? Masih kuning nggak? Kuning ya? Oke, sebentar. Maaf, saya coba escape dulu. Ya. Oke, udah mulai ada ya? Iya. Baik. Sepertinya agak sedikit ini. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Septriani, panggil saja Septri. Nah, kebetulan saya baru saja lulus dari University of Manchester, United Kingdom, sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, kemudian waktu itu saya ngambil jurusan MA TESOL. TESOL itu sendiri adalah singkatan dari Teaching English to Speakers of Other Languages. Jadi jurusan ini kalau di Indonesia kira-kira magister atau S2 pendidikan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Nah, yang banyak mengambil jurusan ini biasanya adalah guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris yang berasal dari negara-negara seperti Indonesia, di mana bahasa Inggris itu masih menjadi suatu bahasa asing atau bahasa kedua. Kira-kira seperti itu latar belakang pendidikan saya. Maaf, ini kayaknya tombolnya agak sedikit trouble, ya. Ya ini, oke. Ini adalah contact person saya. Saya persilakan kepada teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya. Nanti kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ingin konsultasi, mengikuti seleksi beasiswa LPDP, kemudian ketika mengikuti seleksi LPDP, saya persilakan nanti untuk WhatsApp saya atau boleh email saya. Insya Allah kalau saya ada waktu akan segera saya respon dan semuanya free ya teman-teman, jangan khawatir. Kemudian saya mempunyai sebuah channel YouTube yang insya Allah mudah-mudahan ini berguna untuk semua, di mana saya mengupload video-video yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, yang insya Allah ini tidak hanya berguna bagi murid-murid saya SMP, SMA, tetapi juga umum mungkin teman-teman yang ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya. Baik, kemudian sebelum kita ke pembahasan, saya ingin survei sedikit terlebih dahulu. Bentar ya, tombol saya agak-agak error nih. Atau mungkin panitia bisa gantikan untuk share screen. Saya nggak tahu, tiba-tiba tombolnya agak-agak bermasalah. Oh, oke. Oke, kemudian saya akan coba share, sebentar, maaf.
Ya, maaf. Ini trouble sedikit. Oke, saya akan share link di chat box. Bentar ya, saya kembali. Saya mungkin harus stop sharing dulu. Oke, saya ingin sedikit survei. Saya akan share link di chat box. Oke, saya mohon partisipasi dari peserta sekalian untuk mengikuti survei ini. Sudah ada linknya ya? Sudah ada, Kak. Oke, saya kembali share screen. Nanti tinggal oke. Bentar ya. Ini agak-agak Oke, saya kembali ke presentasi saya. Ya, oke, teman-teman bisa mulai isi. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah sudah muncul mungkin di layar teman-teman masing-masing. Apakah Anda sudah memiliki strategi-strategi tertentu untuk melanjutkan studi ke universitas? Ini sepertinya agak sedikit trouble ya. Sebenarnya pertanyaannya, pertanyaannya adalah kemanakah teman-teman ingin melanjutkan studi? Apakah ke universitas di dalam negeri atau di universitas luar negeri? Silakan diklik saja. Oke, sebentar. Ini sepertinya. Maaf, ya. Oke, kita kembali ke sini. Yap, oke. Pertanyaannya yang pertama adalah kemanakah Anda ingin melanjutkan studi S2 atau S3 Anda? Baru ada satu respon, satu orang ingin masuk ke university yang ada di luar negeri. Oke, 2 orang. Ya, 3 orang juga ke luar negeri. Ini saya tunggu beberapa saat lagi saja ya. 4. Linknya belum ada, Kak. Linknya ada di chat box. Di chat box. Ya. Sudah dikasih. Sudah di-share lagi. Oke. Ya, mungkin ya sudah ada 2 orang yang ingin masuk university dalam negeri, 5 orang ke luar negeri. Wah, ini seru nih ya. Oke. Kemudian mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya yang ini. Ya, apakah Anda sudah memiliki strategi-strategi tertentu? Ya, Kak. Ya, apakah Anda sudah memiliki strategi-strategi tertentu untuk mewujudkan keinginan Anda tersebut? Jadi tadi ada yang pengen masuk ke uni di dalam negeri, ada yang di luar negeri ya. Nah, oke. Wah, keren nih. Ada yang sudah punya strategi 7 orang, ada yang belum 6 orang. Oke. Ya, kita ada sekitar 300 orang ya hari ini yang join. Kira-kira balance kalau saya lihat nih yang ada yang sudah punya strategi, ada yang belum 18 orang. Oke, mungkin saya cukupkan saja karena waktunya terbatas ya. This is very interesting, tapi kita cukupkan di sini. Saya udah dapat sedikit banyak dapat gambaran. Oke, fine. Yep. Saya harus kembali ke layar saya tadi. Oke, mungkin ini harus di stop dulu.
Sorry, stop share. Yep. Oke, ini masih berlangsung. Bentar ya. Sorry, saya coba dari sini. Oke, wah panjang sekali ya. Right. Oke. Ini sepertinya keyboard saya agak trouble. Saya bisa minta tolong panitia untuk share screen. Saya akan stop sharing. Halo panitia? Ya, Kak. Oke, saya stop sharing ya. Ini agak kesulitan, keypadnya agak trouble. Oke, thank you. Oke, ke 4, mungkin ke slide 4. Oke. Bisa diklik presentasikan yang bagian, ya, thank you. Oke, maaf menunggu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin share tentang suatu moto yang saya jadikan panduan hidup saya, yaitu the best way to predict your future is to create it. Yang terjemahan bebasnya adalah cara terbaik untuk mengetahui masa depan kita adalah dengan menciptakannya. Nah, bagaimana cara menciptakannya? Nah, teman-teman yang ada di Zoom meeting pada hari ini tentu sudah mempunyai keinginan, sudah mempunyai cita-cita. Nah, itu adalah langkah pertamanya. Sudah tahu apa yang diinginkan. Itu adalah langkah pertama untuk mengetahui masa depan kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah itu? Kita harus punya kiat-kiat, kita harus mencari tahu, ada effort untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lagi dan lagi, tadi teman-teman sudah ada pengen ke uni yang ada dalam negeri, ada yang pengen ke uni yang ada di luar negeri, itu cita-citanya sudah ada. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan sudah ada. Salah satunya dengan mengikuti webinar ini ya, malam minggu masih tetap join webinar. Itu keren sekali. Insya Allah nanti akan jadi jalan teman-teman untuk menciptakan cita-cita tersebut. Oke, next. Oke, pembahasannya yang pertama tips dan trik mendapatkan unconditional LOA dari university yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, ya Kak, ya oke, tahapan seleksi beasiswa LPDP mungkin nanti sekilas saja karena tadi sudah dibahas oleh Kak Fit. Kemudian tips dan trik lulus LPDP. Tips dan trik lulus S2 luar negeri dengan distinction. Oke, next. Ya, ini mungkin kita skip saja karena tadi sudah disampaikan. Ini juga sama. Oke, langsung ke tips dan trik ya. Oke. Alright. Nah, ini tadi cara saya untuk mengetahui masa depan saya adalah dengan merencanakannya dari jauh-jauh hari. Jadi bisa teman-teman lihat tadi di timeline-nya, saya mempunyai midterm goals, yaitu goals masa 5 tahun atau menengah.
Jadi kita biasanya punya short term goal 1 tahunan, itu kita ngapain-ngapain, kemudian 5 tahun, kemudian lebih panjang dari 5 tahun mungkin disebut dengan long term goal yang jangka panjang. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini, saya seleksi beasiswa LPDP itu tahun 2018, tetapi saya sudah merencanakannya jauh-jauh hari dari tahun 2017, bahkan sebelumnya. Sekarang kita di sini nih di 2021 ya. Oke, nah di tahun 2017 ini saya mengusahakan LOA unconditional. Nanti bisa ke next slide. Oke, jadi setiap orang mempunyai strategi dan tips mungkin yang berbeda-beda ya, tetapi buat saya pribadi saya mendahulukan mendapatkan LOA unconditional terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang saya lakukan saat itu? Jadi, yang pertama menentukan negara tujuan. Jadi teman-teman harus tahu pengen ke negara mana gitu. Kalau saya pribadi saat itu karena saya sudah bekerja abdi negara, kemudian saya punya keluarga ya, anak, suami yang kita sudah membuat keputusan harus stay di Indonesia, nggak ikut saya. Jadi saya mencari opsi negara dengan masa mukim yang paling singkat. Nah, ternyata UK, university yang ada di Inggris itu memberikan pilihan, memberikan opsi yang baik untuk saya karena masa mukimnya itu hanya 1 tahun saja untuk full time master. Jadi saya start kuliah itu 16 September 2019, kemudian saya selesai, saya submit dissertation saya itu pas setahun berikutnya, 16 September 2020. Jadi itu pilihan yang terbaik buat saya. Nanti teman-teman harus consider plus minusnya ketika memilih suatu negara. Kemudian yang kedua memilih kampus tujuan. Nah, memilih kampus tujuan ini saya melakukan riset dulu. Ya, risetnya tanya sana sini, kemudian saya juga dosen dulu, saya beberapa dosen itu dari Inggris, saya email mereka, kemudian ada yang saya silaturahmi ke rumahnya, kemudian saya juga riset lewat internet. Nah, ternyata keputusannya saat itu adalah saya mencari top 10 universities in the UK by subject berdasarkan QS World Ranking. Jadi university itu punya ranking. Nah, ada salah satunya yang menentukan ranking itu adalah QS World Ranking. Nah, top 10 universities in the UK, 10 besar in the UK by subject. Nah, ternyata sebenarnya University of Manchester yang kemudian menjadi tujuan studi saya itu masih di 5 besarnya. Nah, by subject ini berarti jurusan kita, bukan University of Manchester secara umum, tetapi jurusan MAT Sol. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah university itu adalah member of Russell Group. Member of Russell Group. Ini penting. Apa sih yang dimaksud dengan Russell Group? Russell Group ini adalah university yang penelitiannya itu sudah diakui oleh dunia, yang para researchernya itu produktif, kemudian banyak penelitiannya itu disitasi. Salah satunya adalah University of Manchester. Jadi ketika ini sebenarnya sangat besar sekali pengaruhnya untuk S3 ya, tapi S2 juga saya merasakan sendiri ketika saya riset, ketika saya melakukan dissertation itu banyak sekali saya belajar dari para profesor-profesor dari University of Manchester yang memudahkan saya sekali untuk menyelesaikan dissertation dengan baik. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah riset website kampus. Jadi saat itu saya sudah dapat nih 10 university. Saya coba riset satu persatu, saya lihat requirements-nya. Ini kemudian saya lihat juga, mungkin next slide. Saya lihat course unit details-nya. Ya. Nah, ternyata website university itu menyediakan bagi kita informasi yang sangat lengkap, yang sangat akurat. Nah, University of Manchester ini bagi saya itu sangat spesial. Kenapa? Jurusannya ini MAT Sol. Ya, tetapi ada spesialisasinya lagi. Spesialisasinya ini ada MAT Sol with the pathway to educational technology. Bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini cocok sekali dengan minat saya, kebutuhan siswa-siswa saya yang sekarang murid-murid itu sangat senang berteknologi ria ya, digital natives. Jadi kemudian ada juga pathway yang lain. Nah, ini sesuai sekali dengan yang saya cari gitu, kayak wah ketemu nih gitu ketika saya selesai melakukan riset. Kemudian course details.
Nah, bahkan di website itu akan ada course details atau detail dari mata kuliah yang akan kita ambil. Jadi di situ misalnya ada mata kuliah tertentu, kalau yang saya di jurusan saya itu ada misalnya language learning and technology misalnya. Nah, itu ada gambarannya, apa sih kita tuh akan kuliahnya seperti apa sih, kemudian penilaiannya akan seperti apa sih, komplit sekali gitu. Sehingga kemudian saya pribadi saat itu memutuskan, wah inilah jodoh saya gitu ya. Saya memutuskan untuk mengambil University of Manchester. Nanti lakukan riset seperti itu. Mungkin bisa ke next slide. Oke, masih di slide yang sama ya. Jadi setelah memutuskan university-nya, kita udah mantep nih university ini, kemudian ikhtiar selanjutnya bisa mendapatkan IELTS certificate. Jadi tadi di slide sebelumnya ada requirements atau persyaratan. Kalau di university yang ada di Inggris, rata-rata tuh persyaratannya sama, tapi nanti dicek lagi ya. Itu biasanya untuk IELTS itu 6,5. Jadi overall band itu 6,5. Kemudian tidak ada band, baik itu speaking, reading, writing, itu tidak ada yang di bawah 6. Bahkan untuk jurusan saya itu writing-nya tinggi, harus minimal 6,5. Nah, itu nanti dicek lagi oleh teman-teman. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, alhamdulillah masih di tahun yang sama, tahun 2017, November saya ikut tes IELTS di Tangerang. Kemudian 2 minggu kemudian hasilnya keluar, alhamdulillah lolos dengan hasil yang baik. Kemudian saya langsung apply ke University of Manchester. Nah, untuk apply ke university-nya ini ada 2 cara teman-teman ya. Teman-teman bisa apply sendiri. Sebenarnya ini simple banget kok. Jadi ketika teman-teman sudah riset tadi, sebenarnya teman-teman akan melihat beberapa pilihan. Di situ ada course unit details, kemudian ada juga nanti itu ini nih contact details ya, admission. Ini ada email MIE admission bla bla bla. Setiap jurusan tuh akan setiap university akan menyediakan contact detail.